Survei Health Collaborative Center, separuh warga Jabodetabek mengalami kesepian. Bahkan di survei lain, Into the Light and Change ORG mengatakan mayoritas orang Indonesia mengalami momen merasa kesepian dalam sebulan terakhir. Kesepian tidak selalu berhubungan dengan kesendirian. Ada juga loh orang yang berada di keramaian, tapi masih merasa kesepian. Jadi sebenarnya kesepian itu yang kayak gimana sih? Terus gimana caranya mengatasi rasa kesepian? Simak video ini sampai akhir biar kamu dapat keseluruhan insight-nya. Intro dulu. Selamat datang di Psikologi untuk kamu. Buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini membantu kamu buat ngerti psikologi. Kesepian adalah momen yang sangat menyiksa bagi beberapa orang. Bahkan tidak jarang, ketika kesepian itu melanda, muncul pikiran-pikiran yang di luar kendali. Kayak berpikir buat menyakiti diri sendiri, atau lebih ekstrim berpikir buat mengakhiri hidup. Se-ekstrim itu sih pikiran kita. Tapi coba kita cermati, apa sih yang membuat orang bisa merasakan kesepian? Memang, ketika kita ngomongin fenomena atau gejala psikologis, selalu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal bisa saja memiliki kesulitan untuk terhubung dengan orang lain, atau karena orang terdekat kini sudah tidak lagi bersama. Memiliki trust issue kepada orang lain juga salah satunya, dan berbagai case lainnya. Begitupun ada faktor internal. Salah satu yang paling sering ditemui yaitu ketika kesepian terasa begitu menyiksa adalah ketika tidak bisa berdamai dengan isi pikiran. Ya, kadang ketika pikiran itu tidak menyadari situasi di sini dan saat ini, pikiran bisa saja mengelana kemana-mana. Dan ketika pikiran negatif itu muncul, ini yang membuat kita jadi sulit berdamai dengan isi pikiran. Memang berpikir positif itu sulit bagi yang nggak terbiasa. Maka perlu buat kita melatih diri buat bisa berpikir positif. Sering-sering melakukan self-talk dan afirmasi diri. Boleh juga peluk diri sendiri agar berdamai dengan diri sendiri. Dan sekali lagi aku bilang, kesepian itu bukan tentang kesendirian. Karena banyak orang yang sendirian justru lebih bisa memaksimalkan potensinya. Tapi yang gak ngenakin adalah ketika udah punya trust issue, punya kecemasan sosial, sendirian pula, kesepian melanda. Double-double jadinya masalahnya. Kalau udah kompleks kayak gitu, mending ada baiknya ke psikolog deh. Serius. Karena kalau ternyata kamu udah sulit buat mengontrol pikiran sendiri, sulit buat mengendalikan diri sendiri maksudnya, artinya kamu lagi butuh bantuan. So, gak apa-apa banget kalau kamu mau ambil sesi konseling sama psikolog. Atau kalau kamu mau konseling sama psikologi untuk kamu, boleh juga. Klik link ini ya. Well, segitu dulu. Pada intinya kesepian ini bukan tentang kesendirian. Faktor eksternal memang sulit kita kendalikan. Tapi seenggaknya kita bisa belajar untuk mengontrol kesepian ketika faktornya itu dari internal. Belajar mendidik pikiran agar bisa berpikir positif, karena kalau nggak diarahkan ke hal positif, pasti juga pikiran otomatis itu bergerak ke arah negatif. Well, kayak gitu dulu. Aku Denny dari Psikologi untuk kamu. Cheers and see you next.